Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang masalah berwakil. Sedikit kita mengulang bahwa berwakil itu hukumnya adalah sunnah. Maksudnya berwakil itu mempunyai beberapa hukum. Ada kalanya berwakil itu hukumnya adalah sunnah, itu dalam permasalahan yang sunnah, atau berwakil dalam masalah yang pekerjaan yang baik-baik. Kita boleh mewakilkan seseorang. Ketika kita mewakilkan seseorang dalam mengerjakan pekerjaan yang baik, apa saja ya, kecuali dalam masalah fardu ain itu tidak bisa diwakilkan. Seperti sholat 5 waktu, umpama kita mewakilkan kepada istri kita untuk sholat 2 kali. Kita capek umpama pulang dari kantor, kita bilang sama istri, "Ma, nanti kamu sholat maghrib 2 kali ya, sekali untuk kamu, sekali untuk bapak. Bapak wakilkan sama kamu untuk sholat maghrib." Oh, enggak bisa itu ya. Nah, tapi kalau yang terutama masalah muamalah itu boleh diwakilkan. Kemudian ada juga hukumnya menjadi haram, yaitu dalam perbuatan yang haram. Mewakilkan untuk membunuh orang, membunuh bayaran, tidak boleh, hukumnya haram. Atau bisa juga menjadi makruh, ya dalam perbuatan yang makruh. Dalam perbuatan yang makruh, umpama lomba ngerokok. Walaupun ngerokok ini di Timur Tengah banyak ulama yang mengatakan haram. Kalau di Indonesia kan ulama kita banyak mengatakan makruh. Kenapa ulama kita banyak mengatakan makruh? Karena ulamanya banyak yang ngerokok. Daripada dikatakan haram, salah-salah ya makruh aja lah. Kalau di Timur Tengah ulamanya banyak mengatakan haram, ya karena ulamanya tidak merokok. Cuman ada juga ya, di Saudi itu banyak yang mengatakan rokok itu haram. Tapi harga rokok itu mahal banget itu di sana. Jual mahal. Yang lebih parah lagi bukan rokok yang di tangan, tapi rokok panjang yang kita kenal dengan shisha. Biasanya kalau restoran-restoran Arab seperti yang di MT Haryono itu, Lazis, itu ada shisha. Ada umpama lomba ngerokok, RT mengirim 1 orang, kamu aja perwakilan dari RT lomba ngerokok umpama, makruh ya. Dan bisa menjadi wajib dalam permasalahan perwakilan yang wajib. Tidak ada lagi umpama yang bisa membantu dalam permasalahan itu, maka diwakilkanlah untuk mengerjakan perbuatan yang wajib tadi ya. Contohnya umpama fardu kifayah, di kampung tidak ada lagi, maka diutuslah 1 orang perwakilan dari kampung sebelah dan sebagainya untuk mewakilkan melaksanakan fardu kifayah tadi. Ya intinya lihat pekerjaannya. Kalau pekerjaan sunnah, perwakilan tadi bisa jadi sunnah. Kalau pekerjaan itu wajib, jadi wajib. Pekerjaan itu haram, perwakilan itu menjadi haram.
pekerjaan itu makruh, maka mewakilkan dalam perbuatan yang makruh jadi juga makruh. Baik, kita lanjutkan sekarang. Yang menjadi wakil tidak boleh berwakil pula kepada orang lain kecuali dengan izin dari yang berwakil atau karena terpaksa. Umpamanya pekerjaan yang diwakilkan itu amat banyak sehingga tak dapat dikerjakan sendiri oleh wakil, maka dia boleh berwakil untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dapat dia kerjakan. Umpama ada pekerjaan kantor, ya, bosnya menyuruh anak buahnya untuk kerjakan ini, laksanakan ini, kerjakan ini. Dia kerjakan, itu tugasnya dia. Tapi tugasnya terlalu banyak, sampai dia lembur dan sebagainya, sampai kerjaannya dia bawa pulang. Dia tidak boleh mewakilkan pekerjaan ini kepada orang lain kecuali satu, dengan izin orang yang mewakilkan tadi. Jadi izin bosnya, bos, saya tidak mampu nih bos sendirian. Ayo sudah, kata bos, kamu cari teman lain. Ya, atau boleh nggak bos, saya cari teman lain untuk bantuin saya? Boleh bos, boleh. Silakan. Nah, dalam kondisi seperti itu boleh. Atau karena terpaksa, dia pulang ke rumah, tidak perlu izin sama bosnya, ada istrinya bisa ngerjakan, kamu bisa ada bantuin saya. Kata istrinya, apa sih mas? Ini loh, kerjaan banyak banget di kantor, tidak selesai-selesai. Dalam kondisi seperti ini, istrinya membantu, boleh tidak? Boleh, asalkan pekerjaan istrinya itu benar juga. Izin yang berwakil, orang yang mewakilkan, misalnya dengan mengatakan, carilah wakil dirimu sendiri. Ini banyak nih pekerjaannya, kamu mampu nggak? Waduh, saya nggak mampu nih bos. Sudah, kalau begitu kamu cari teman, kerjakan ini. Diberikan kebebasan oleh bosnya untuk mencari teman alias teman pendamping atau wakilnya. Wakil bertemu wakil, ya sudah, boleh seperti itu. Maka wakil yang kedua berarti wakil dari wakil yang pertama. Bila wakil yang pertama itu berhenti, maka dengan sendirinya wakil yang kedua pun berhenti. Jadi kalau wakil yang pertama dibebas tugaskan oleh bosnya, sudah, kamu tidak usah mengerjakan ini, cukup tugasmu di sini. Maka dengan otomatis wakil dari wakil yang pertama, wakil yang kedua dari wakil yang pertama, otomatis juga langsung berhenti di situ. Kalau yang berwakil berkata, berwakillah dari saya, atau tidak diterangkan dari siapa, maka yang kedua adalah wakil dari yang berwakil. Ya, atau umpama si siapa namanya ini, bosnya mengatakan ini wakil temanmu, mengangkat dua orang yang mengerjakan tugas itu. Maka wakil yang kedua ini adalah wakil dari bosnya, alias si bos ini mempunyai dua wakil, disuruh mengerjakan barang-barang. Jadi dia tidak berhenti apabila wakil yang pertama itu berhenti. Jadi bos ini memang mempunyai pekerjaan, nih kerja ini, kamu sanggup gak sendirian? Gak sanggup bos. Sudah, kalau begitu kata bosnya, saya carikan kamu teman. Ini temanmu. Yang diangkat pertama oleh bosnya adalah orang yang pertama ini, wakil pertama. Lalu bos mengangkat lagi partner daripada yang pertama ini. Ketika partner yang pertama ini berhenti, maka tidak otomatis partner yang kedua ini berhenti. Kenapa? Karena yang mengangkat tadi adalah bosnya. Tapi kalau yang tadi wakil dari wakil, jadi wakil yang kedua diangkat oleh wakil yang pertama dengan persetujuan bosnya. Ketika wakil yang pertama itu berhenti, maka otomatis wakil yang kedua berhenti. Tapi kalau wakil yang kedua berhenti, wakil pertama ya tidak berhenti.
Sewaktu wakil boleh berwakil sebagaimana tersebut di atas, dia wajib mencari wakil yang dipercayainya agar kemaslahatan yang berwakil terjaga dengan baik, kecuali apabila ditentukan oleh yang berwakil. Maka yang mencari menuruti sebagai ketentuannya. Jadi kalau seandainya nih ya, bosnya mengizinkan untuk mencari wakil lagi, kata bosnya, kamu sanggup nggak kerjakan ini? Saya nggak sanggup bos. Ya sudah, kamu cari wakilnya, kamu cari wakilmu, kamu cari wakilmu, cari wakil di bawah wakil. Ini wakil yang kedua. Mendapatlah si wakil yang pertama ini mendapat teman untuk mengerjakan kerjaan dia. Tiba-tiba si wakil yang pertama ini mengundurkan diri. Seperti kita bicarakan tadi di awal kan, otomatis yang kedua ini juga berhenti. Ya, juga berhenti. Tetapi sebagai tanggung jawab kalau seandainya kerjaannya dia belum selesai, dia mesti berkata kepada bos, ini wakil saya yang kemarin. Kalau bos setuju silakan dipakai, kalau tidak setuju bos boleh memberhentikan dia. Sebenarnya kan otomatis berhenti tuh, berhenti juga. Nah, kalau bosnya ini mengatakan setuju, ya selesai, lanjut. Tetapi si wakilnya ini, wakil yang pertama ini mesti mencari orang pengganti ini, harus orang yang juga ahli. Orang yang juga ahli, kecuali kalau seandainya dia tidak sanggup lagi. Saya tidak sanggup lagi bos mengerjakan ini dan saya tidak tahu orang yang gimana. Ya mau bagaimana lagi sudah. Maka si bos ini terima apa adanya. Nah, kecuali ada kontrak ya. Kalau ada kontrak itu yang repot. Kalau dia berkontrak, ini bisa saling tutup menuntut nanti. Kerjaan belum selesai dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini bisa saling tutup menuntut dengan adanya surat tadi. Itu di dalam pekerjaan ya. Kemudian selanjutnya, berwakil akad yang tidak mesti diteruskan. Berarti yang berwakil dan wakil boleh memperhatikan perwakilan antara keduanya bila saja dikehendaki sembarang waktu. Wakil adalah orang yang dipercayai dari pihak yang berwakil. Oleh karenanya apabila sesuatu yang diwakilkan rusak atau hilang, wakil tidak perlu mengganti kecuali karena kelalaiannya. Maka tidak boleh menjual atau membeli kecuali dengan uang dan harga yang sudah biasa di waktu itu. Tidak boleh pula menjadi dengan rugi yang banyak. Dia pun tidak sah menjual barang yang diwakilkan kepadanya untuk dirinya sendiri. Dia akan mewakilkan barang bos mama. Kata bos nih, saya punya toko, kamu jual ya barang-barang sekian, itu sudah label harganya sudah ada sekian. Itu harganya sudah tentu, tidak boleh kurang dari harga yang sudah ditentukan. Nah, kemudian tiba-tiba ada kehilangan di situ. Entah dicuri, entah apa saja. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi, ada musibah, ada pencurian dan sebagainya, maka yang menjadi wakil ini, yang mengerjakan ini tidak mengganti rugi. Tidak mengganti rugi. Nah, kecuali dengan sebab kelalaiannya. Orang mau kerja di minimarket, tiba-tiba kan 24 jam terkadang tuh, tiba-tiba ada perampok masuk, nodong. Perampoknya pintar, pakai motornya dimodif. Nah,
atau diapain gitu warnanya, platnya ditukar ini tukar itu, masuk dengan kondisi pakai topeng, ya, kemudian sidik jari semuanya lengkaplah dia, ditodong yang tukang, yang penjaga minimarket ini, CCTV-nya tidak bisa melacak dan sebagainya, kerugian umpama sampai 50 juta dan seterusnya. Apakah mengganti rugi si pelayan ini? Tidak mengganti rugi dia. Kalau memang itu seandainya bukan kelalaian dia. Tapi kalau kelalaian dia, nah di sini bisa terjadi pergantian tadi. Dan dipaham ya. Cuman polisi pintar juga, terkadang nggak langsung percaya polisi ini. Wah, jangan-jangan ini sekongkol ini, sekongkol. Bahkan terkadang yang menjaga toko itu pura-pura disekap, dilukai dan sebagainya. Ternyata sekongkol dengan penjahat tadi. Karena polisi sudah tahu modus-modus seperti itu. Ya intinya kalau ada kerusakan, si wakil ini tidak mengganti kecuali dengan sebab kelalaian dia. Ya, kalau dengan sebab kelalaian dia yang mesti mengganti. Dan itu resikonya yang saya pernah dengar nih ya, ada orang, sebenarnya anak-anaknya dia ini lulusan pesantren. Tapi mungkin karena di pesantren mungkin dia nakal atau apa, jadi ilmunya tuh kurang berkah gitu. Pokoknya pernah lah di pesantren, lulus atau tidaknya wallah alam. Pernah sekolah di pesantren, anak ulun tuh guru sekolah di pesantren bahari, entah lulus atau tidak atau gimana, Allah alam. Mungkin karena kelakuan anak itu ya kurang berkah ilmunya. Akhirnya si anak ini pun karena sudah cukup umur, ya kalau di rumah saja luntang lantung badan sudah besar, makan tidur ya malu juga. Akhirnya dia ikut kerja di salah satu minimarket di Balikpapan. Dapat beberapa bulan berhenti juga. Anak ulun berhenti lagi dari minimarket. Kenapa? Aduh, banyak ruginya. Kok banyak rugi? Pokoknya bos minimarket ini nggak mau tahu dia. Kalau seandainya hitungan sebulan itu atau seminggu umpama di komputernya itu ada kerugian, potong gaji, potong gaji sama karyawan ini. Umpama penghasilannya kan terdaftar semua tuh harga tadi di komputer, orang jual beli kan mesti transaksinya di komputer itu. Kalau tidak sesuai harga barang yang dijual dengan uang yang ada, habis sudah ganti rugi. Yang umpama ibarat kata gajinya tadi umpama 3 juta, tambah lagi pesangon dan sebagainya, potong. Tidak mau tahu bosnya. Akhirnya Pak berhenti. Nah, mungkin sudah ada perjanjian di situ ya, ada perjanjian dengan bos sama wakilnya tadi. Tapi sebenarnya kalau kita bicara hukum fikih, kalau seandainya ada kerusakan barang dan sebagainya tadi, si wakil ini tidak mengganti kecuali dengan kelalaiannya. Nah, cuman hukum yang berlaku di situ yang saya lihat di minimarket, masa bodoh bosnya ini. Pokoknya ganti rugi karena itu dianggap kelalaian. Kelalaian karena sebelum bekerja itu kan di training dulu. Ya ada training, kemudian ada ini, ada itu dan sebagainya. Sudah dikasih tahu begini. Kalau seandainya keluar daripada sesuatu yang sudah ditentukan, bosnya nggak mau tahu, itu dianggap kelalaian dari karyawan tadi.
Si wakil itu tidak boleh menjual atau membeli kecuali dengan uang dan harga yang sudah biasa di waktu itu. Jadi kalau ada karyawan ini nih ditugaskan oleh bosnya untuk menjual barang, maka si karyawan ini sebagai wakil bosnya menjual barang itu tidak boleh dia menjual barang itu dengan uang atau harga yang sudah biasa di tempat itu atau yang sudah ditentukan. Harganya sudah disediakan di situ di label tadi, tidak boleh dirubah-rubah. Kalau dia rubah-rubah, maka tanggungan dia itu. Saya pernah ngisi bensin ya, bensin motor. Ternyata yang tukang karyawan ini murid saya zaman dulu. Guru katanya, kamu kerja di sini kan? Inggih guru. Aman aja kamu kerja di sini? Aman guru. Ini mau nggak apa-apa, paru-paru hidung. Ya kita dikasih susu beruang. Setiap hari minum susu beruang. Itu uang dari mana? Uang dari bosmu atau uang dari kamu? Ya uang dari kita sendiri guru. Cuman kan ada pesangon. Oh ya Kak, tapi aman aja, aman. Isi bensin berapa liter tak? Mau bayar nggak usah guru. Nggak usah dibayar, betul? Nggak usah. Nanti rugi kamu. Nah ini tanggungan saya. Kami ada jatah di sini guru. Ya sudah. Dia potong harga tadi dari jatahnya dia. Bensin itu sehari ada berapa dikasih bensin sama bosnya itu. Ya nggak boleh seperti itu. Boleh kalau seandainya memang ada punyanya dia. Tapi kalau seandainya dia tidak punya jatah, tidak punya uang di situ dan sebagainya, lalu dia mentang-mentang ini temannya atau apa, dia jual barang bosnya itu dengan harga murah, nggak boleh. Harus ganti rugi si wakil tadi. Harus ganti rugi karena harga sudah ditentukan tadi. Atau si wakil ini menjual barang itu dengan mata uang yang tidak sesuai di waktu itu atau yang tidak ditentukan oleh bosnya. Umpamanya, anggap saja di Saudi nih, Saudi. Bosnya bilang, ini saya jual barang ini, kamu jualkan barang-barang saya ini, tapi dengan mata uang real saja. Dengan mata uang real. Saya tidak mau kamu jual dengan mata uang selain real. Lalu anak buahnya ini jual barang, tiba-tiba datanglah orang Indonesia. Kata orang, penjualnya kan banyak bisa bahasa Indonesia itu. Berapa ini? Kata orang Indonesia. Pelayannya ini bilang 5 real. 5 real. Nggak punya real. Uang Jokowi. Nah mau kan di sana uang Jokowi. Uang Jokowi kata saya, maksudnya apa uang Jokowi ini? Uang Indonesia maksudnya, uang Jokowi. Nah kalau seandainya bosnya mengatakan tadi saya tidak mau selain uang real, maka anak buahnya ini tidak boleh menjual barang itu dengan mata uang yang lain. Walaupun ibarat kata harganya kalau dinilaikan sama. Kalau memang ada perintah bos dari bosnya seperti itu. Tapi kalau bosnya memberikan kebebasan, yang penting uangnya bisa ditukar ke real, oke lah. Ya, oke lah kalau seperti itu. Makanya di sana itu kita tidak usah repot-repot membeli itu dengan uang real. Uang Jokowi aja, Jokowi namanya. Uang Indonesia pun mau dia. Bahkan mereka orang yang jual sana itu, mereka lebih senang uang Indonesia daripada uang real. Lebih suka uang Indonesia daripada uang real. Orang Indonesia ini kan karena dia uang Indonesia mau dia jual. Padahal kalau kita beli dengan uang Indonesia direalkan, itu lebih mahal daripada uang realnya kita. Umpama baju nih ya, baju itu gamis yang pinggiran itu berapa?
10 real atau berapa real? 10 real ya, lupa saya. 10 real kalau nggak salah. Dia jual itu berapa? 50 real, 50 ribu satu lembar baju. Satu real berapa sekarang? 4 ribu kah berapa? 44 ribu, 4 ribu kali 10 sama dengan berapa? 40 ribu aja. Saya tahu harga ini, kata saya ini 10 real. Kata saya 10 real. Asrah real. Bahasa asrah real. Saya bilang 10 real saya beli. Lah. 50 ribu kata dia. Plus real. Enggak mau kata dia. Uang Indonesia, uang Jokowi. Orang Indonesia kita tahu 50 ribu, beli banyak-banyak 50 ribu. Padahal saya bilang, coba kamu beli di tempat lain, sampean bapak ibu beli di tempat lain, itu harus 10 real tuh. Artinya dia pintar, dia mau jual dengan uang Indonesia, tapi keuntungannya di situ 10 ribu. 10 ribu dapat 2 real ya. Tapi kalau di tempat lain dia jual 10 real, ya pas duit kita cuma 40 ribu aja. Cuman karena kita orang Indonesia melihat uang kita itu 50 ribu sekarang tuh dianggap biasa. 50 ribu itu biasa sudah di Indonesia. Ya, sudah beli. Nah, jadi itu ya, si wakil ini tidak boleh menjual barang itu dengan uang selain yang telah ditentukan tadi. Kecuali bosnya membolehkan. Ada kemarin gitu ya, waktu saya ke Turki itu pengalaman ya. Jadi sebelum berangkat ke Saudi itu ke Turki dulu, 3 hari di Turki. Wah, capek muter-muter Turki. Memang subhanallah Turki luar biasa lah. Istanbul Turki itu putar. Capek sudah ini kan ya, pergi lagi ke Madinah. Kemudian pergi ke Mekah, pulang kembali lagi ke Turki. 1 hari dari pagi, dari subuh sampai sore kita di Turki mutar-mutar. Uang sudah habis nih, uang Turki habis juga, karena ngapain nukar duit lagi, karena cuma 12 jam saja kita transit di Turki, tapi diajak jalan-jalan seharian. Cuman ada duit real, masih ada duit real Saudi. Mau beli makanan susah karena nggak ada lagi duit Turki ini lira duit lira. Jadi akhirnya mau bilang sama, ada duitnya lagi, ada berapa lira, sekian. Beli apa kita ini? Perut papa sudah dekannya, maka sakit. Di Turki itu indah kotanya, cuman saya terus terang nggak kuat tinggal di Turki. Bukan nggak kuat kotanya, nggak kuat makanannya, nggak cocok sama sekali. Aduh luar biasa. Makan nasi bukan nasi, ketan itu, masih ketan. Pokoknya luar biasa. Semuanya ngeluh semuanya, katanya kita makanan ini pusing katanya. Makan di restoran Indonesia juga beda jauh rasanya. Ya ala kuliah. Akhirnya pagi itu minum kopi, mau sarapan, dikasih minum kopi segini kecilnya, dibahasain bahasa Arab nggak bisa, saya nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya bahasa isyarat semuanya. Bahasa isyarat. Akhirnya beli kopi segini, berapa lira itu saya lupa berapa lira. Hitung duit sekali kopi segini kecilnya itu, dihitung duit kita 40 ribu. La ilaha illallah, kata saya, mahalnya ini 40 ribu kopi segini. Dibodohin gak kita ini? Saya bilang sama dia, dibodohin. Enggak, kata itu segitu harganya. Saya pulang ke Indonesia, kemudian istri saya cerita, istri saya nonton TV, kemudian dia cerita, oh itu memang harganya sekian. Kenapa? Karena di Indonesia ternyata ada restoran Turki di Indonesia, di mana daerah mana begitu, kopinya seperti itu, harganya segitu katanya. Oh, berarti memang pantas harga sekian. Jadi waktu itu enggak cukup duit mana ini? Bahar ada duit lira yang begolan itu. Kumpulin dulu,
Orang ini nggak mau beranjak. Saya bilang kopi. Katanya, artinya ada duit baru dikirim katanya, baru dikasih. Kalau nggak ada duit nanti gimana mau bayar? Kumpulin duit cukup naik, baru dikasihnya minuman tadi. Dan saya Arab Saudi nggak mau, Indonesia nggak mau jadi. La ilaha illallah. Nah, itu yang begitu tuh ya. Kalau seandainya memang bosnya mau mengatakan tidak boleh selain duit, mata uang yang dia berlaku di situ, berarti si wakil ini tidak boleh menjual kecuali dengan apa yang telah ditentukan. Dan juga, perhatikan ya, ini berlaku di Indonesia ini. Dan dia pun tidak boleh menjual barang yang diwakilkan kepadanya untuk dirinya sendiri. Jadi dia jual barang, tapi dia jual barang ini untuk dirinya sendiri. Itu tidak boleh kecuali yang sudah ditentukan. Artinya gini ya, bosnya ngasih harga umpama 15.000 nih barang. Kalau seandainya kurang-kurang ya 2.000 boleh lah. Jadi 13.000. Nah sebenarnya dia jual 15.000. Tapi karena dia beli sendiri, dia yang menjual, dia yang beli sendiri, dia jual dengan harga 13.000. Karena modalnya 13.000 tadi. Ini tidak boleh dia menjual untuk dirinya sendiri dengan harga seperti itu. Nah, tetapi kita di Indonesia ini boleh menjual seperti itu ya untuk diri sendiri. Apa namanya itu istilahnya itu? Apa namanya? Jadi karyawan ini membeli barang itu, tetapi ada potongan harga begitu. Itu biasanya sales mobil, sales motor kan. Kalau kita membeli, kalau karyawan untuk membeli untuk dirinya sendiri itu biasanya ada potongan harga. Tapi kalau dia membeli untuk dirinya sendiri, namun dijual untuk orang lain, harga untuk dirinya, tapi ketika dijual lain harga dengan dirinya sendiri, umpama gini ya. Kata bosnya, kamu kalau mau beli saja barang ini, saya kasih sekian harga. Umpama harganya motor saya kasih harga 10 juta. Kalau dia pakai sendiri, tapi ternyata dia beli ini untuk temannya, untuk siapa gitu, dia beli 10 juta, lalu dia jual sama temannya dengan harga yang mahal. Nah, ini isi berisiko seperti ini. Ini berisiko. Nah begitu juga terjadi juga di Indonesia ini, karyawan itu boleh membeli cuman hanya berapa, satu barang atau dua barang tuh. Begitu ya, yang sampai sales motor biasanya. Yang saya tahu begitu tuh. Katanya boleh beli cuman satu motor saja. Kalau lebih daripada itu harganya bukan harga karyawan, harganya harga biasa sudah. Nah ini karyawan ditentukan oleh bos cuma boleh satu harga, satu barang saja. Lalu dia beli untuk dirinya sendiri dengan dua barang. Harganya harga karyawan. Ketika dia seperti itu, hukumnya nggak boleh. Mudah dipaham nggak kira-kira ini? Kan terjadi begitu ya di dalam motor, mobil begitu. Nah kecuali kalau bosnya setuju, tapi kalau dia ngakal-ngakalin nggak boleh, dan pasti ketahuan seperti itu. Yang sering saya tahu, karyawan itu cuma boleh beli, umpama diberikan satu barang, beli sudah. Itu yang karyawan sepatu itu. Kalau mau beli murah kan beli di pabriknya itu. Pabriknya. Nah, umpama kita punya keluarga kerja di pabrik. Aku beli mau sepatu di pabrikmu. Nggak sembarang beli, nggak bisa katanya.
Kalau mau beli ya lewat biasa, nggak bisa lewat ini langsung pabriknya. Padahal pabriknya harganya sekian, tapi pabrik memberikan harga khusus kepada karyawan. Itu pun kalau tidak salah cuma satu sepatu apa atau berapa, saya pernah dengar begitu. Lebih daripada satu sepatu harga normal. Kalau dia beli harga mau barang sepatu itu yang dikasih cuma jatah satu sepasang sepatu, dia beli dengan 2 pasang sepatu dengan harga karyawan, berarti dia telah melanggar apa yang telah diwakilkan tadi. Kecuali memang disetujui sama bosnya. Kalau dia tidak melanggar peraturan tadi, berarti dia telah membuat kecurangan di situ. La ilaha illallah. Ala kulli hal ini banyak terjadi di sekitar kita, dan insya Allah apa yang terjadi perwakilan di Indonesia ini itu insya Allah sesuai dengan syariat, banyak sesuai dengan syariat, ya sesuai dengan syariat semuanya. Tinggal kita menghindari daripada perbuatan zalim dan perbuatan riba saja. Selesai permasalahan wakil. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi ariyah. Babul ariyah adalah bab pinjam meminjam. Apa saja yang dipinjam? Ya, minjam barang, minjam motor, minjam dan sebagainya. Ya. Bagaimana itu? Apakah boleh minjam minjam beras? Minjam beras, kadang di kampung boleh kamu minjam beras? Minjam beras. Jangan kadang gini ya. Ini sekarang mulut kita ini, kita bilang minjam, sebenarnya itu bukan minjam, tapi karena sudah menjadi adat kebiasaan, akhirnya kalimatnya injam. Terutama yang sering terjadi di sekolah. Anak A dengan anak B. Anak A ini gak punya pulpen. Kata si A bilang kepada B-nya, kepada teman B-nya, B, kamu punya pulpen kah? Ada? Injam pulpenmu lah. Injam pulpenmu. Ketika diinjam, dia bikin tulisan. Ini kira-kira nginjam atau minta ini? Hah? Apa? Minta. Ini kalimat ini repot ini. Kalau dibilang minta, semuanya. Kalau dibilang pinjam, kembali pulpennya. Inilah yang jadi problem di sini. Nah, sebenarnya kalimatnya itu minta tintanya, pinjam pulpennya, minta tintanya. Nanti kita akan bahas apakah boleh kalimat pinjam tapi pada kenyataannya dipakai itu. Apanya diambil tinta. Kan tintanya berkurang tuh. Kalau cuma setitik mungkin nggak berkurang, tapi kalau satu buku ditulis tiba-tiba kembali mana tintaku ini gitu. Nah itu ya. Makanya guru-guru bahari biasanya kalau ngajarin muridnya kepada muridnya, nak kamu kalau mau pakai pulpen temanmu, kamu bilang minta tintanya, injam pulpennya, minta tintanya, supaya tidak masuk dalam masalah syubhat. Tapi ya kenyataannya apa dari itu? Banyak kalimat pinjam. kalimat pinjam tadi. Ada orang injam mobil lah, bensinnya penuh, sekali dikembalikan, habis bensinnya. Ya Allah, kuliah seperti itu ya. Nanti kita akan bahas itu semua insya Allah. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.